Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malik. Ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dengan surat Al-Fatihah, surat pembuka Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Kita masuk ke nama Al-Malik. Al-Malik itu yang paling jelas bermakna raja. Al-Malik. Dan ini kita baca dalam surat yang terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah, hai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Ta'ala, Rabbnya manusia. Rabbun nas, pencipta, pengatur manusia. Adapun Malikin nas, itu raja manusia. Jadi, yang mengatur kita, dialah raja kita. Dialah raja hakiki. Walaupun manusia itu pada zahirnya dikuasai oleh kekuasaan fulan, kekuasaan politik tertentu, kekuasaan siapa, gitu ya. Pada hakikatnya, semuanya tunduk kepada kekuasaan Allah SWT. Maka ada ayat lahu mulkus samawati wal ardh, milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi tidak ada di dunia, tidak ada di langit ataupun bumi sesuatu pun kekuasaan, kemampuan kecuali berasal dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa arti Al-Malik? Al-Malik itu Imam Zarruq dalam kitab beliau Al-Maqsid Al-Asma, ya. Boleh juga dibaca Al-Maqsid Al-Asma. Beliau mengatakan Al-Malik itu diambil dari kata mulk sendiri. Mulk artinya kekuasaan atau kerajaan, atau diartikan at-tasarruf fil makhluqat bil qadaya wat tadbirat dun ihtiyaj wala hajar wala musyarakah. Jadi Allah Ta'ala bertasarruf, mengatur makhluknya dengan mutlak tanpa Allah butuh kepada makhluknya. Kalau seorang presiden, calon presiden ingin jadi presiden, dia butuh pada rakyat. Tapi Allah ketika menjadi raja alam semesta, Allah tidak butuh alam semesta. Justru alam semesta itu butuh Allah. Inilah perbedaan abadi antara Al-Malik, Allah yang Maharaja diraja dengan semua raja-raja di dunia. Dan yang kedua, Allah itu Al-Malik, lahul mulku walul hamdu. Allah memiliki kerajaan dan pujian, dan di kalimat sebelumnya wahdahu la syarikalah. Tidak ada seorang pun, satu pun yang membantu Allah mengatur alam. Maka hilangkan dalam keyakinan awam kita bahwa Allah dibantu oleh Jibril, Allah dibantu oleh Mikail mengantarkan rezeki. Tidak. Mikail itu tidaklah dibutuhkan oleh Allah. Justru malaikat Mikail lah yang membutuhkan Allah. Ketika malaikat Mikail diperintahkan oleh Allah untuk menjaga, mengirim rezeki semua makhluk alam semesta, itu adalah kemuliaan bagi Mikail. Bukan berarti Mikail kemudian membantu Allah. Jika demikian, apabila ada ayat in tansurullah, ya, jika engkau membantu Allah, yansurkum, maka Allah akan membantu kalian. Itu bukan berarti Allah lah yang betul dibantu. In tansurullah bisa diartikan jika engkau membantu menyiarkan syiar-syiar Allah hidup dalam dirimu, hidup dalam diri hamba-hamba Allah Ta'ala, maka Allah akan membantumu untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang seperti itu jika dimaknakan secara umum, ya. Dan kata Al-Malik itu juga
boleh digunakan alif, Malik. Ya, biasanya kita menyebutnya dengan tanpa Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Di surah Al-Fatihah itu sendiri, selain qiraah hafaz dari Asim, yang kita baca di Quran ini kan, yang Indonesia, itu riwayat Imam Asim. Maka bismillahnya dikeraskan, dijaharkan, diwajibkan. Ini versi qiraat Imam Asim. Dan ketika membaca Malik Yaumiddin itu boleh dibaca dua versi. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu boleh ya. Boleh juga dibaca Maliki Yaumiddin. Cuma kalau Pak Mas nanti jadi imam atau Pak Dahroni jadi imam, mencoba versi yang kedua atau versi yang pertama tadi, Maliki Yaumiddin, bisa-bisa disidang oleh pengurus masjidnya karena tidak biasa masyarakat membaca seperti itu. Artinya hampir sama ya. Hampir beberapa ulama kita membedakannya, tapi secara umum mengatakan Malik itu ya sama dengan Malik ya. Jika seseorang faham apa itu makna Allah Al-Malik, maka semua angan-angan tentang harapan supaya begini, supaya begitu, supaya mendapatkan A, B, C, D, supaya mendapatkan kekuasaan, rezeki, itu akan hilang kepada selain Allah. Semuanya akan mengejar Allah Ta'ala. Saya pernah membuat ilustrasi dulu waktu kajian hikam. Semoga Bapak Ibu masih hidup, masih ingat, hidup dalam ingatannya. Ketika ada orang ingin jadi raja, jadi presiden, jadi gubernur, dia datang kepada seorang ulama, seorang kiai, minta doa. Bahkan ketika dia sudah jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, dia masih butuh sokongan doa-doa para kekasih-kekasih Allah. Kira-kira yang disebut raja secara hakikat dan hakiki siapa? Presiden, gubernur, jenderal yang masih butuh doa, yang masih butuh backup secara rohani dari para wali, para kekasih Allah, atau wali Allah itu sendirilah sebenarnya yang menjadi raja. Karena mereka tidak butuh backup dari raja-raja dunia. Maka ulama kita membagi, ada kekuasaan secara zahir. Ada namanya al-mamlakah al-zahirah, kerajaan yang zahir. Nah, ini ditandai dengan adanya raja-raja dunia, gubernur-gubernur dunia, wali kota dunia. Ya, pemimpin-pemimpin dunia yang zahir, dia mengatur alam yang zahir. Lalu ada kerajaan yang ruhani. Ini ditandai ada raja-raja dari kalangan wali-wali Allah. Tapi kerajaannya secara batin. Mereka disebut dengan wali al-ghaus, ya, wali yang raja-raja dunia datang kepadanya untuk meminta doa. Awali mereka raja-raja ini, raja zahir dan batin ini, semuanya pada hakikatnya bergantung kepada sang raja di raja, Allah Ta'ala. Maka Allah bernama Malikul Mulk, sang raja di raja. Jadi, apakah ada kerajaan para wali? Ada. Maka para wali itu mempunyai wilayah masing-masing. Ada wali yang menguasai di bidang keilmuan, ada wali yang menguasai di bidang pengobatan, ada wali yang menguasai di bidang keajaiban, ada wali yang mengurusi politik manusia, ada wali yang mengurusi masalah virus sekarang. Kenapa masih ada? Karena walinya belum dapat izin untuk berdoa mengangkat tangannya. Karena jika ia mengangkat tangannya, pasti virus itu hilang. Baik isunya ataupun kejadian-kejadian. Nah, ini yang jarang dibahas kawan-kawan kita, bahwa ada sebenarnya kerajaan rohani. Kerajaan rohani ini tergantung kepada
berapa nama Allah yang dia kenal, yang dia rasakan, berapa sifat Allah yang dia hayati, dan seberapa dekat dia kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluas itulah dan setinggi itulah sisi kekuasaannya. Ya. Dan tentu yang paling tinggi dan paling dekat kepada Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pewaris-pewarisnya. Maka siapa saja mewarisi qalbu Nabi Muhammad SAW, raja-raja dunia akan membutuhkan doa-doa. Berdasarkan ini, siapa yang mendapatkan cahaya Al-Malik dalam dirinya, dia tidak akan bergantung kepada raja-raja dunia, tapi dia akan mencari raja yang batin dari dunia, raja ruhani, yang dapat mengantarkan mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang disebut arif billah, orang-orang yang kenal Allah, aulia Allah. Perbedaannya jika raja dunia setiap hari ada khauf, ada rasa takut, ada rasa sedih, takut nanti jika diserang, takut jika nanti takut jika nanti segala macam. Beda dengan raja-raja rohani ini. Ala inna awliya Allah la khawfun wa la hum yahzanun. Para wali Allah itu tidak ada khauf dalam dirinya, tidak ada takut. Tidak ada takut seperti raja-raja dunia. Mereka kalaupun ada takut, itu adalah kewaspadaan supaya mereka tidak dijatuhkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah orang yang menghayati nama Allah Al-Malik itu banyak sekali. Yang paling penting, yang paling inti adalah hatinya tidak lagi bergantung kepada raja-raja di dunia. Orang-orang yang jumawa hari ini dengan kedekatannya kepada raja-raja di dunia, itu kan paling hanya bertahan 4 tahun, 5 tahun. Setelah itu dia mungkin tidak dihormati lagi oleh manusia jika dia tidak berkarya dengan baik. Tapi ada orang-orang yang dibenci saat dia berkarya, ada orang yang dicintai saat dia berkarya. Tapi setelah dia selesai menjadi raja, menjadi pemimpin, dia dibenci. Sebaliknya, ada orang yang dibenci oleh sebagian orang ketika dia berkuasa, ketika selesai, orang-orang semuanya mencari sosok, oh ternyata orang ini berbuat baik semasa berkuasa. Ya, dulu bahkan selevel kampus juga begitu. Dulu kami punya dosen, ya. Ada 3 orang yang sangat ketat dalam masalah urusan proposal, disertasi, dan segala macam. Ya, ujian per bab. Tapi semuanya diniatkan untuk kebaikan. Sayangnya mahasiswa kemudian menaruh dendam kepada dosen-dosen tersebut. Ketika 3 orang itu dibubarkan, semuanya kemudian menyesali dan menginginkan, merindukan kembali ke zahirnya mereka. Nah, itu baru dalam tatapan kampus, karena saya orang kampus. Kalau politisi, saya rasa akan menemukan hal yang tidak jauh berbeda. Ya. Maka dianjurkan kita membaca Al-Malik, ya Malik, dan ketika membaca Malik Yaumiddin atau baca Malikin Nas, gantungkan hati kita, harapan kita hanya kepada Sang Raja di Raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke nama yang kedua, yaitu Al-Quddus. Kudus secara bahasa Arab, Bapak Ibu, itu artinya kemahasucian Allah atau kebebasan Allah dari hal-hal yang tidak pantas, baik pada namanya, sifatnya, perbuatannya, apalagi zatnya. Apa yang tidak pantas kepada Allah? Perubahan, ya, sifat-sifat makhluk, dan segala macamnya. Dan ada kata kunci yang boleh kita sebut dari Al-Quddus adalah
Allah itu maha suci, maha terbebas dari semua gambaran orang yang menyucikan Allah. Kita memuji Allah, lalu membayangkan Allah begini begitu, dan Allah lebih sempurna dari pujian itu. Itulah Al-Quddus. Orang membayangkan Allah itu dapat menyembuhkan dengan cara ini dan itu. Allah lebih hebat dari itu. Inilah mana Al-Quddus. Allah dapat memberi rezeki dengan cara yang sangat canggih, lalu manusia membayangkannya dari pintu yang tidak berpintu, dari arah yang tidak berarah, tapi sebenarnya Allah lebih hebat dari semua itu. Jadi inti dari menyebut nama Allah Al-Quddus adalah menyerahkan pujian, kesucian Allah itu kepada Dia sendiri. Jadi kalau boleh kita katakan, ya Kudus, wahai yang maha suci, suci menurut engkau, bukan suci menurut gambaran kami. Engkau maha suci sesempurna kesucianmu, tidak seperti gambaran kesucian dalam pikiranku. Jadi kebanyakan kita kalau baca subhanallah, Allah maha suci, yang kita bayangkan adalah Allah sempurna, tapi dalam imajinasi kita. Al-Quddus ingin membebaskan kita dari pikiran itu dengan artian Allah Maha Suci, lebih suci dari apa yang kita bayangkan. Maka orang-orang yang mendapatkan nur Al-Quddus itu dia tidak akan pernah stres beragama. Dia tidak akan pernah bingung memikirkan Allah. Selama beberapa tahun ini, saya sering dapat pertanyaan, Ustadz, apa makna Allah bersemayam istiwa? Di manakah Allah? Apakah Allah di langit? Apakah Allah begini, begitu? Semuanya terjadi karena mereka mencoba mengimajinasikan Allah dengan pikiran mereka. Allah Maha Suci dari pikiran yang berpikir tentang. Allah Maha Suci dari rasa yang muncul dari kalbu yang memiliki perasaan. Allah Maha Suci dari semua bayangan-bayangan makhluk. Itulah Al-Quddus. Kalau orang-orang yang mendapatkan Nurul Quddus dalam kalbunya, dia tidak akan banyak bertanya tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cukup mengatakan, ya Allah, Engkau sempurna sebagaimana sempurna menurutmu, bukan sempurna menurut kami. Kalau sempurna menurut kita, justru kesempurnaan manusia itulah ketidaksempurnaan. Kesempurnaan menurut makhluk itulah sebenarnya ketidaksempurnaan. Maka apapun yang kita bayangkan tentang Allah, Allah berbeda dengan itu. Ulama salaf mengatakan, mahma tasawwarta bibalik, apapun yang kamu bayangkan dalam pikiranmu tentang Allah, Allah fallahu bikhilafi dzalik. Allah berbeda dari yang apa kamu pikirkan. Maka dianjurkan kita membaca setiap malam ya, atau setiap sholat, subuhun, kudusun, Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Jangan hanya bulan puasa ya, pada witir, tapi amalkan setiap hari. Dan saya menyarankan Bapak Ibu salah satu amalan witir setelah witir atau dijadikan sebagai doa iftitah, karena Nabi pernah membuka doa iftitah dengan bacaan subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Dulu ulama-ulama kita kalau ingin menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak benar tentang Allah, maka mereka mengamalkan ini minimal 40 hari, 40 malam, sehingga tumbuh cahaya tadi. Nah, sebenarnya itu bisa di-cover dengan cara memahami sifat ini, nama ini, dengan ngaji. Ya. Oke, terakhir ada As-Salam. Nah, As-Salam ini mirip dengan Kudus. Allah Maha Suci, Maha Terbebas. Namun perbedaannya dengan Al-Quddus, Al-Quddus adalah Allah Maha Suci dari hal-hal yang tidak pantas. Allah Maha Suci dari pikiran yang berpikir, gambaran yang digambarkan. Adapun As-Salam, Allah Maha Suci dari hal-hal yang pantas ataupun tidak pantas. Nah, misalnya kita membayangkan Allah
duduk, ya. Allah duduk, Allah berpindah-pindah, Allah Maha Suci dari itu. Nah, kita nggak akan bilang seperti kelompok Jahmiyah mengatakan Allah berada di mana-mana. Tidak, karena berada di satu tempat itu adalah ketidaksempurnaan. Maka Allah akan terbatas nanti. Jadi ketika disebut Assalam, Allah Maha Suci, Allah terbebas dari hal-hal yang merupakan aib. Nah, apa salah satu aib? Allah salah mengirim rezeki. Nah, ini orang-orang yang hasad, dia belum lolos memahami nama Allah As-Salam. Karena orang-orang yang hasad itu mengira rezeki yang nyampe kepada saudara atau temannya, tetangganya, itu seharusnya turun kepada dia. Orang ini belum lolos memahami nama Allah As-Salam. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, As-Salam ini juga sama. Ya. Jadi orang membayangkan bahwa Allah Ta'ala jahat, menurunkan virus, menurunkan penyakit. Bukan begitu. Ya. Allah Maha Suci dari keburukan-keburukan bayangan kita. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan semua penyakit, semua virus ada, tapi Allah Ta'ala tidak meridai. Semuanya terjadi dengan izin Allah, tapi itu sebenarnya ujian juga untuk memahami nama Allah As-Salam. Bapak Ibu bukan Allah, orang yang memahami As-Salam, Allah Maha Suci dari hal-hal yang tidak yang pantas ataupun tidak pantas. Maka As-Salam ini jika masuk ke dalam kolbu nurnya, apa yang terjadi? Lisan seseorang mukmin akan terjaga dari menyakiti sesama mukmin. Perbuatannya, sikapnya, postingan-postingannya, sentilan-sentilannya, itu tidak membuat orang lain sakit hati. Membuat orang lain berpikir baik, ya boleh. Tapi jika membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain tidak nyaman, maka orang ini belum mendapatkan nur daripada As-Salam. Jadi, hadis Nabi, Al-Muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang Islam itu, orang-orang yang berkarakter As-Salam itu, orang yang manusia di sekitarnya, yang mukmin, yang beriman, selamat terbebas dari keburukan lisannya, keburukan perbuatannya. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Berarti orang ini bagaimana? Orang ini, Bapak Ibu yang makan Allah, kalam-kalamnya, kata-katanya, ini sangat terjaga. Mungkin tetap ada orang yang hasad, yang tersinggung, tapi orang beriman malah senang. Maka orang-orang seperti ini boleh dikatakan juga mendapatkan nur as-salam, dan itu merupakan bagian dari rahmaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita sakit berat, ya, baca aja as-salam, ya salam, ya Allahus salam, ya antas salam. Nah, terakhir, kenapa kita setiap ada sholat membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya Rabbana dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah as-salam. Maknanya tadi, engkaulah yang maha terbebas dari aib dan aurat, kekurangan-kekurangan. Wa minkas salam. Maka dari engkau jugalah keterbebasan kami dari semua aib. Salat kita penuh dengan aib. Apa aibnya? Aib kita dalam salat, kita tidak khusyuk dalam salat. Kita tidak menyadari apa yang kita baca dalam salat. Kita tidak merasakan kehadiran Allah yang kita sembah dalam salat. Nah, ini aib. Selesai Assalamualaikum, karena kita tahu salat kita tidak maksimal, kita katakan, Ya Rabb, Ya Allah, Engkau maha tahu, Engkaulah yang maha suci dari kekurangan, salatku penuh dengan kekurangan. Salatku penuh dengan ketidaksempurnaan. Wa minkas salam. Maka sempurnakanlah dengan keselamatan, dengan keterbebasan dari sisimu. Nah, inilah rahasianya. Orang yang membaca Allahumma antas salam, insya Allah salatnya akan dimaafkan. Salatnya akan dianggap salat khusyuk meskipun dia tidak khusyuk.
Kenapa? Karena dia memulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.